Ya, baik. Terima kasih Pak Haidir. Wah, luar biasa nih satu. Bukan 1 jam Pak Haidir, satu Ya. setengah jam. Nggak berasa bener. Saya yakin juga nih, Ibu Bapak semua ngikuti saya aja ngikutin asik bener. Cuman karena internet saya jaringan kurang bagus. Sorry Pak Haidir, saya sering harus titip untuk video. Baik, sangat menarik seperti Ibu Bapak semua sudah ikuti yang di-sharingkan Pak Haidir ini benar-benar apa yang sudah proses yang dialami oleh Pak Haidir. Pak Haidir udah banyak cerita dan sungguh Pak Haidir beberapa hari yang lalu kami berbicarakan tentang yang seperti yang Pak Haidir udah paparkan itu. Sebetulnya juga bulan-bulan lalu kami udah membahas bagaimana bisa membuat satu program untuk memberikan satu informasi yang benar tentang investasi. Karena kita tahu di luar sana banyak sekali tawaran-tawaran investasi yang sangat menggiurkan kelihatannya, tetapi sangat menjebak. Saya beberapa hari yang lalu pas bercerita dengan salah satu teman saya tentang investasi saham begini, dia bilang benar, dari data yang dia baca, kelompok masyarakat yang paling banyak tertipu oleh investasi bodong di Amerika. Jadi investasi bodong itu bukan cuma hanya di Indonesia. Di Indonesia sih mungkin cuma kecil-kecilan, di luar negeri lebih luar biasa lagi. Yang paling banyak sasaran katanya anggota AARP, American Association of Retirement Person. Wah, tahu nggak anggotanya mereka jumlahnya berapa? Saya pernah cek waktu itu udah 2 tahun yang lalu. Anggotanya mereka jumlahnya 32 juta orang. Jadi satu komunitas pensiunan di Amerika. Nah, kaum pensiunan lansia yang banyak yang tertipu. Ya, mungkin satu karena mereka inginkan passive income, kedua mungkin karena teknologi mereka kurang kuasai sehingga gampang menjadi korban. Ya, terima kasih Pak Hadir, sharingnya luar biasa. Silakan Ibu Bapak, Pak Hadi bersedia mungkin sampai berapa? 15 menit tambahan waktu untuk tanya jawab. Ya, baik. Silakan Ibu Bapak. Langsung aja ya. Saya lihat di chat nggak ada. Langsung aja buka mic-nya dan langsung sampaikan pertanyaan ke Pak Hadi. Ibu Inge Halim yang mau bertanya. Silakan Ibu Inge Halim. Terima kasih Pak Haidir, luar biasa paparannya, menambah wawasan yang sangat luas begitu bagaimana caranya, juga terutama tadi penganalisan dengan Lo Keng Hong dan juga perusahaan yang baik begitu ya. Saya mengamati BCA begitu ya, udah lama mau beli nggak beli, mau beli nggak beli gitu ya. Saya lihat harganya wavering di 7.600. Kemarin pernah 7.000, udah mau beli nggak jadi beli Pak. Sekarang udah 8.000 ternyata harganya. Nah saya belum analisa lagi apakah price to value-nya kelihatannya BCA udah overpriced ya katanya. Tapi tetap ada peluang untuk bisa mendapatkan untung begitu ya. Nah itu pertanyaan saya. Tapi barangkali apakah itu menjadi terlalu risiko, lebih baik yang PBV-nya di bawah tadi, yang di bawah 1 begitu ya, itu nomor 1. Yang kedua, saya udah lama sekali juga mengamati Singapore Airlines. Sekarang harganya lagi rontok, biasanya sampai $10 Singapura, sekarang lagi $5. Tapi saya belum analisa apakah PBV-nya di bawah 1 begitu kan. Iya. Pertanyaan Ibu tadi tentang BCA ya Bu ya? Iya, yang BCA itu membuktikan bahwa suatu perusahaan besar yang PBV-nya di atas 1 ternyata juga ada kesempatan untuk membuat keuntungan. Kalau yang price book value-nya lebih rendah barangkali Mandiri atau BNI yang saya lihat. BNI terutama, BNI harganya paling rendah di antara bank-bank yang terkemuka itu, gitu ya. Iya, jadi gini Bu. Kita lihat contoh gini, saya nggak bisa mengatakan bahwa pasti itu akan naik gitu ya, atau pasti itu akan ini. Tapi kita pakai logika aja. Kalau Bank BCA sempat collapse, terjadi seperti tahun 98, kira-kira ekonomi Indonesia keganggu nggak? Pasti kolaps punya Pak. Ya, sekarang kita lihat bank kecil saja, Bank Mutiara saja yang terjadi pada saat
zamannya Pak SBY, itu saja terjadi menurut Bu Sri Mulyani katanya akan kalau nggak dibantu terjadi sistemik, artinya mengganggu ekonomi Indonesia. Sekarang bayangin Bu, kalau BCA itu jauh lebih besar daripada Mutiara. Kalau bank itu, terutama 4 bank itu, BCA, BNI, Mandiri, BRI, kayaknya pemerintah kita akan siap berkorban lah kalau terjadi apa-apa dengan 4 bank itu. Karena itu adalah ekonomi Indonesia, Bu. Dan di bawah perbankan itu banyak sekali sektor real yang hidup dari bantuan kredit itu. Jadi itu pasti berdampaknya luar biasa. Nah, kalau ditanya apakah itu akan punya potensi, ya logikanya kembali lagi tadi, kita putuskan aja masing-masing. Apakah itu masih logik nggak bisa bertumbuh nggak gitu. Tapi kalau lihat sejarah masa lalunya, kelihatannya dia akan terus bertumbuh gitu dan dia stabil betul gitu, tumbuhnya stabil betul. Kalau BRI agak sedikit berfluktuasi, ya Mandiri juga gitu. BNI memang kemarin sempat undervalue, tapi sekarang sudah overvalue. Ya, jadi udah terlambat kita gitu ya. Jadi kalau BCA itu saya nggak berani rekomendasi lah. Ibu logikanya gitu aja. Apa kalau BCA collapse atau turun, kira-kira dampaknya apa terhadap ekonomi Indonesia? Karena bank itu adalah cermin daripada ekonomi Indonesia. Nah, itu aja gambarannya. Jadi kalau Ibu yakin dengan logika itu, ya jalan. Nah, jangan lupa juga Ibu pakai konsep tata kelola keuangan, money management. Kalau Ibu punya uang katakanlah 100%, kurang yang seusia Ibu, umpamanya usia Ibu sama dengan saya 65 tahun misalnya. Maka 100% itu 65%-nya harus Ibu simpan dalam bentuk cash untuk cadangan. Hanya 35% saja yang boleh Ibu investasikan. Tapi dari 35% itu, Ibu pilih lagi yang risikonya tinggi, sedang, yang rendah, yang mana. Nah, kalau risikonya yang BCA itu termasuk sedang, ya Ibu bagi saja kira-kira 35% itu mungkin ambil saja 10% buat BCA barangkali gitu ya. Yang 20% mungkin bisa pakai untuk yang lebih rendah risikonya gitu. Jadi jangan tempatkan 100% uang Ibu masuk ke BCA, itu risikonya besar, Bu. Jadi itu konsep tata kelola keuangan kita. Jadi jangan kita cemplung. Ingat tadi berapa persen yang harus kita masukkan ke dalam dana cadangan seusia kita. Kalau usia kita 40 tahun ya 40% dari modal kita simpan di standby buat sewaktu-waktu kalau kita ada masalah gitu. Itu kira-kira ini. Saya nggak tahu apakah ini menjawab atau gimana, tapi kalau menjawab Pak, terima kasih banyak ya. untuk Kalau penjelasan. dengan Singapore Airlines tadi, Ibu bisa lihat Singapore Airlines itu sama dengan Garuda Indonesia. Ya. Meskipun performanya beda, tapi kira-kira bisnisnya kan sama. Ibu lihat di situ apa kelebihan di sektor penerbangan itu, apa kekurangannya. Sektor penerbangan itu padat modal, Bu. Padat modal. Coba lihat, Ibu buka Garuda, ada laporan keuangannya, kira-kira berapa persen profit marginnya. Saya yakin itu nggak sampai 15%, Bu. Sekarang kalau ada yang nawarkan kayak saham batubara 30%, Ibu pilih yang mana gitu. Atau INKP tadi mungkin Ibu lihat persentasenya kan lumayan itu, harganya belum naik gitu misalnya. Ya ini saya bukan mempengaruhi, tapi logika berpikir ya, logika berpikir. Ya itu Bu yang bisa saya jawab. Mungkin kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan lagi gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Haidir jawabannya untuk Bu Ing Halim. Silakan ada yang lagi mau bertanya? Boleh tanya Pak Jim, Ya. Mas Haidir? Dengan Pak Sofyan? Pak Sofyan. Betul. Oke, ya silakan Pak Sofyan. Tadi saya lihat di
flyernya pada modul 1 itu akan diadakan tanggal 7 September. Apakah itu fix atau bagaimana? Oh enggak Pak, ini masih tentatif ini Pak. Ini tanda tanyanya besar Pak. Ini Oke. tentatif. Ya. Pak. Dan program ini sekali lagi nggak bisa saya lakukan 1 hari penuh Pak. Karena modul begini banyak, saya nggak bisa menyampaikan 1 kali gitu. Jadi ini persis kayak program yang dilakukan oleh Pak Jim. Kita akan ada pertemuan, mungkin sekali pertemuan antara 2-3 jam, tapi beberapa kali gitu. Jadi mungkin bisa 10 kali pertemuan gitu ya. Agar betul-betul bisa paham Pak, mencermati, merasakan, oh masalah ini kita bisa analisa lebih detail gitu. Karena kalau saya ceritain kayak tadi, gitu, itu nggak ketangkap Pak ininya. Nggak ketangkap. Di YouTube pun saya sebenarnya banyak, saya punya YouTube itu udah puluhan yang saya produksi. Itu buat catatan saya. Saya dengar sendiri, kalau saya dengar paham, tapi anak-anak saya yang mendengar ya, mereka juga nggak paham, masih tanya lagi gitu. Jadi beda Pak. Kita lebih baik kalau memang ada minat untuk kita belajar tentang saham ini, lebih baik kita tatap muka dan itu berseri gitu Pak. Akan lebih bagus hasilnya gitu. Ya, bisa Baik, menjawab. terima kasih. Baik. Nah, saya mungkin memperjelas yang disampaikan Pak Haidir. Jadi apa yang mau diberikan Pak Haidir melalui ada 10 modul yang sudah disusun kerangkanya Pak Haidir. Memang Pak Haidir sedang membuat semua materi detailnya. Ini memang bukan workshop, beda. Ini coaching. Ya, jadi dibimbing setahap demi setahap. Jadi kuasai dulu 1 modul, sudah selesai, nanti baru maju lagi ke modul berikutnya. Kuasai lagi baru berikutnya. Jadi berbeda dengan workshop, pesertanya dikasih pagi sampai malam, mungkin 2 hari dikumpulkan selesai. Anda ngerti apa enggak itu urusan Anda. Kalau yang model Pak Haidir beda nih gitu ya. Jadi Pak Haidir memang tujuan utamanya adalah orang menguasai ini gitu ya, yang kita jadi bentuknya coaching. Oke, gitu ya Pak Haidir ya. Ya Pak Jim, saya tambahkan sedikit Pak Jim. Saya dari dulu kepingin sekali kita twin ini ya, kita sama-sama jalan berdua. Saya ceritakan teorinya saham, Pak Jim jelaskan bagaimana memprogramnya, karena Pak Jim kan sudah advance di sananya, jadi itu bisa saling menutupi Pak. Bisa saling menutupi. Jadi, cara memplanningkannya itu Pak Jim lebih paham. Bagaimana membuat visi, misi, lalu step by step-nya. Nah, saya kasih teorinya nanti. Saya bilang, Pak, ini teorinya gini-gini. Oke, Pak Jim masuk dengan support dalam programnya gitu. Baik, Pak Haidir, dengan senang hati. Ya. Oke. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Pada malu-malu nih, enggak? Ya, cukup jelas ya. Memang ini introduksi awal pakai Pak Haidir. Kalau bagi ibu bapak yang memang tertarik, dan menurut saya ini materi yang disampaikan Pak Haidir sangat menarik. Dan menariknya apa yang Pak Haidir katakan, bahwa seperti Pak Haidir bilang nih, apa yang Pak Haidir lakukan sekarang belum tentu Pak Haidir nikmati gitu. Tetapi apa yang dia lakukan sekarang Pak Haidir itu sudah share kepada anak-anaknya, yang berharap mereka tentunya belajarnya bisa lebih cepat ya Pak Haidir ya, belajar lebih cepat. Nah, dan bisa mengurangi try and error-nya. Nah, itu memang benar. Ya. Nah, apalagi tadi yang disampaikan Pak Haidir itu menarik ya, bahwa kalau perlu kita orang Indonesia bukan cuma di saham di sini tapi keluar. Saya teringat apa yang disampaikan oleh seorang dia pernah menjadi direktur pengembangan di Bursa Efek Indonesia, namanya Pak Niki Hogan, mungkin banyak yang tahu. Pas dia memang alumni sekolah SMA saya, meskipun dia jauh lebih muda waktu itu. Nah, dia mengatakan demikian, bahwa memang pemerintah ingin khususnya saham-saham perusahaan Indonesia itu jangan hanya dinikmati oleh investor asing. Orang Indonesia kerja setengah mati, keuntungannya sebagian besar dividennya dinikmati oleh orang-orang asing, kan sayang sekali.
Nah, makanya sejak itu program dibuat bahwa beli satu lot saham itu ada yang kecil-kecil, murah-murah gitu. Nah, seperti yang Pak Haidir katakan tadi, dengan 100.000 aja kita udah berinvestasi di saham. Nah, kalau buat kita yang baru belajar, beli yang dikit-dikit dulu lah, yang kecil-kecil yang Pak Haidir ya. Iya. Kalau sudah semakin menguasai, baru tanamkan yang besar. Hanya jangan lupa aja kalau udah cuan, traktir saya makan sama Pak Haidir. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, Pak Haidir memang karena ini pasti sudah menarik dan Ibu Bapak semuanya tetap di dalam grup ya, karena Pak Haidir akan besok akan membagikan video juga. Pak Haidir punya banyak materi yang sudah Pak Haidir bikin dalam bentuk video. Karena Pak Haidir bilang dengan saya, begitu Pak Haidir ingat sesuatu, ada sesuatu hal dia dapat ahanya, takut lupa langsung Pak Haidir rekam dalam video gitu ya. Nah, itulah yang nanti pelan-pelan nanti Pak Haidir perbaiki lagi videonya, itu akan menjadi bahan-bahan untuk yang bisa di-share kepada Ibu Bapak semua. Begitu ya Pak Haidir ya? Iya, Pak. Baik. Pak Haidir boleh tutup screen-nya. Saya mau minta teman-teman kita foto sebentar nih. Anggaplah absensi biar Pak Haidir juga tahu siapa yang malam ini hadir. Boleh, Ibu Bapak semuanya, boleh tolong dibuka videonya. Ibu Linda yang paling setia, teman baik kita, Pak Haidir, di mana ada kita berdua, Bu Linda pasti ada. Makasih ya Bu Linda. Boleh silakan, Pak Mardi, Pak Raymond, Bu Maria. Oke. Silakan, ada Ibu Nani Wijaya. Baik, ya. Oke, Ibu Bapak semuanya terima kasih. Memang tadi kita orangnya lebih banyak ya. Saya lihat udah sampai 16 orang, mungkin ada yang udah left duluan. Terima kasih Ibu Bapak semua ya. Kita satu screen aja. Baik. Terima kasih untuk kehadirannya. Terutama kita berikan aplaus untuk Pak Haidir. Terima kasih banyak Pak Haidir. Kurang saya mohon maaf ya. Ya, wah udah luar biasa banget. Ya, baik. Selamat. Terima kasih Pak Haidir, Pak Jim, Ya, terima kasih ya, teman-teman. sama-sama Pak Sofian. Selamat Terima kasih, Pak Jim. beristirahat. Ya, jangan-jangan ada yang dalam mimpi udah mulai beli saham Pak Haidir. Ya, tetap di dalam grup untuk dapatkan informasi yang terupdate dari Pak Haidir. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, Pak Jim. Selamat malam. Selamat malam, Pak Jim. Terima kasih. Terima kasih Pak Haidir. Haidir, terima kasih. Saya tutup ya.